Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat datang di Bagesa. Kali ini Bagesa kembali ngobrol by phone dan direkamnya by phone juga. Dan tema kali ini cukup unik karena membahas perbedaan yang ada di Indonesia. Bagesa itu bahasa Palembang, artinya ngobrol. Karena saya orang Palembang asli. Nah, apa sih perbedaan Palembang dengan daerah-daerah lain akan dibahas di konten kali ini dan bakal cukup unik. Kenapa? Karena ini gue ngobrolnya dengan orang yang jauh banget dari Palembang, ada di ujung timur Indonesia. Yang nggak ujung-ujung amat sih. Tapi di timur Indonesia, tepatnya di Gorontalo, dan hari ini sudah bareng dengan Zulkifli Walangadi. Bener ya? Halo Zulkifli. Halo Feral. Bener ya Zulkifli Walangadi ya? Iya benar sih. Ya, nah jadi Zulkifli ini temen gue dari salah satu organisasi tingkat nasional. Kenal dan akhirnya gue coba ngajak ngobrol bahas perbedaan antara Palembang dan Gorontalo. Kebetulan nih ya, Zulkifli ini duta budaya dan duta wisata di provinsinya. Woi, tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya, bangga banget tau nggak bisa teleponan sama duta wisata Gorontalo. Alah, masih kalah lah sama kamu tuh. Oh, apa sih nama duta wisatanya di sana tuh? Kalau di sini sebutnya Nou dan Uti. Nou untuk cewek, sama nya untuk cowok. Jadi, oh, Nou dan Uti ya? Iya, Nou dan Uti Gorontalo. Oh, itu tingkat provinsinya? Iya. Kita di tingkat provinsi sama tingkat di kabupaten kota juga sama sih Nou dan Uti karena kita satu sebutan untuk semua. Oh, jadi nggak ada perbedaan yang mencolok antar kabupaten dan kota. Mungkin perbedaannya karena dari bahasa aja gitu sih. Bahasa pun nggak terlalu beda jauh. Oh gitu. Kalau di Sumsel kan dia pemilihan tingkat provinsinya Putra Putri Sriwijaya. Kalau di tingkat daerahnya ada Bujang Gadis, ada Muli Meranai, Bujang Dere, dan lain-lain. Kalau di Gorontalo berarti sama semua ya? Iya, sama semua penyebutannya. Berapa kabupaten kota sih di Gorontalo? Kalau untuk sekarang ya, 6 kabupaten kota. Jadi ada 5 kabupaten sama 1 kota. Ya, kalau di Palembang ada berapa sih? Banyak lah ya. Di Sumsel 17 kabupaten kota. Jadi ada 4 kota, ada 13 kabupaten. Oh gitu. Iya, berarti Gorontalo tuh provinsi baru atau gimana tuh? Atau emang dikit? Bukan karena barunya sih. Iya sih, kalau bisa dibilang baru, mungkin baru. Tapi masih ada yang lebih bungsu dari kita. Itu ada Kaltara sama Sulbar. Sulawesi Barat ya? Oh dan, gitu. Kalau nggak salah tahun berapa ya? 2002 apa 2009 itu kita baru dibentuk jadi provinsi baru. Oke. Nah, kalau di Gorontalo tuh nama provinsi nih. Ibu kotanya juga Gorontalo ya? Iya, kota Gorontalo. Ada malah Kabupaten Gorontalo. Oh, gitu? Iya. Jadi benar-benar kalau ke Gorontalo ya harus pastiin mau ke kotanya atau kabupatennya gitu. Oh, gitu. Nah, jujur ya, aku tuh kalau dulu ya, waktu SMA atau SMP, taunya Sulawesi itu ya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, gitu loh. Baru tahu Selatan. Ada Sulawesi Selatan, Makassar kan, terkenal banget. Jujur baru tahu Gorontalo tuh pas masuk kuliah sebenarnya. Nah jadi ya, gitu. Gorontalo tuh di sebelah mana Sulawesi sih tuh? Jadi karena karena mungkin kitanya Gorontalo adalah salah satu provinsi yang mungkin nggak pakai nama Sulawesi. Iya benar. Nggak pakai nama Sulawesi. Jadi at least kalau orang nanya Gorontalo di bagian mana sih? Nggak tahu kan di bagian Sulawesi. Iya. Kita tuh di bagian utara. Kalau sebenarnya kita itu kan juga dulunya di bagian dari provinsi Sulawesi Utara. Tapi gitu. Kemudian kita memekarkan diri jadi provinsi baru, gitu. Jadi provinsi ke-32 di Indonesia. Dan mudah banget ya ke-32. Iya, sama kayak masih muda. Iya. Kalau si gadis ya. Kok gadis sih? Kalau di Gorontalo dia berbatasan sama Sulut dan juga Sulteng gitu sih. Sulut dan juga Sulteng. Oh, jadi kayak di tengah-tengah Sulut sama. Oh ya, kebayang. Ya. Tapi aku pernah ngobrol sama kamu nih, kalau Gorontalo tuh kalau nggak salah dikelilingi kayak gunung gitu ya?
Iya, jadi karena mungkin karena topografinya ya, di daerah Sulawesi juga banyak gunung, dan akhirnya di Provinsi Gorontalo pun juga banyak gunungnya gitu. Dan malah ada beberapa tokoh juga mengatakan kalau di Gorontalo itu kan, apalagi ibu kota ya, di kota Gorontalo tuh, itu dulunya adalah lautan yang kemudian mengalami pengangkatan daratan, tahu nggak sih? Lautan yang mengalami pengangkatan daratan. Nah, itu terbentuklah jadi kota Gorontalo, ibu kota. Makanya kenapa dulu banyak orang bilang kalau kota Gorontalo itu dulunya adalah lautan ataupun danau, karena di sebelahnya di kota Gorontalo juga ada yang namanya Danau Limboto ya, di Kabupaten Gorontalo. Danau Bimboto ya. Limboto sih, Limboto. Danau Limboto. Kalau misalnya kita lihat dari secara bentuknya ya, kalau itu dulunya mereka bilang kalau itu adalah danau kembar, karena kota Gorontalo juga bekas dari lautan atau danau gitu. Dan kata lu kemarin itu kayak berpotensi tsunami, bencana gitu ya? Ya iya, karena kan juga masuk dalam daerah maksudnya garis lempeng-lempeng bumi gitu sih. Cuman karena aku tuh bersyukur ya, kita tuh banyak gunungnya. So kalau di pantai itu ya aku yakin sih, maksudnya nggak bakal sampai ke kita yang ada di tengah-tengah. Karena kalau aku juga keliling di kota Gorontalo juga, kalau aku lihat itu bener-bener kayaknya dikelilingi gunung gitu. Tahu nggak? Dikelilingi gunung. Bahkan kalau lu mau ke kabupaten misalnya ke bagian utara ataupun misalnya ke bagian harus lewat gunung dulu gitu ya. Ke daerah barat, kita tuh bakal membelah gunung gitu. Jadi ya makanya juga jangan heran kalau di sini nggak ada kereta. Oh iya nggak bisa ya. Karena daerah gunung semua. Tapi bandara ada dong. Bandara ada lah. Makanya kalau kalian tuh lihat daerah Gorontalo itu cukup luas ya kalau di peta. Tapi sebenarnya daerah yang banyak yang ada pemukimannya itu cuma sedikit. Oh gitu. Yang ada, karena selebihnya di ya gunung-gunung gitu. Siapa sih yang mau bangun kota di atas gunung, nggak ada ya kan? Iya sih. Kecuali manusia gitu. Gunung. Beda kan sama kalau mungkin di Sumsel ataupun di daerah Jawa gitu kan, daerahnya kebanyakan dataran gitu ya. Iya sih. Gunung. Makanya ya penduduk kita nggak banyak amat, karena dari pemukimannya aja hanya beberapa tempat yang bisa kita huni. Oke, kalau Zul orang asli Gorontalo, kota Gorontalo, atau di mana nih di Gorontalonya? Kalau aku asli sih Gorontalo, orang tua asli daerah keturunan Gorontalo, leluhurku pun sama demikian gitu. Ada marga-marga gitu nggak sih kalau di Gorontalo? Ya, kalau sebenarnya banyak ya kalau misalnya marga, karena juga ada banyak kerajaan gitu, ada raja-raja, nama raja aslinya digunakan sebagai marga-marga di sini. Oh, gini nih. Kalau di Palembang tuh kayak orang-orang keturunan Ningrat misalnya, ada panggilan Raden. Kalau untuk yang keturunan Ningrat, atau Ki Agus. Jadi misalnya Ferel nih keturunan Ningrat, Raden Ferel, atau Ki Agus Ferel. Atau juga ada yang Kima Kemas. Di ujung misalnya kayak dulu tuh mantan ketua MPR Taufik Kemas. Nah itu tuh itu ningratnya Sumsel gitu loh, atau Palembang. Kalau di Gorontalo ada nggak yang kayak gitu? Kalau di Gorontalo mungkin cuman sebatas sebagai turunan aja gitu, tapi nggak terlalu dianggap sebagai sesuatu yang agung gitu. Kalau misalnya di Sumsel seperti itu, di Makassar juga terkenal dengan andi-andinya kan. Iya benar. Nah, kalau di Gorontalo ada ya kita juga banyak sih kalau turunan bangsawan gitu dari kerajaan-kerajaan pendahulu kita. Cuman sih tidak terlalu begitu diagungkan kayak jadi darah ningrat yang mungkin lebih diutamakan, tidak sama sekali. Malahan kita kayak biasa aja gitu. Oh, tapi kalau di namanya melekat nggak sih? Di nama-nama orang? Iya, nama itu biasa dijadikan sebagai marga kita. Contohnya kayak marga saya. Walangadi itu. Oh, Walangadi itu marga tuh? Walangadi itu sebenarnya adalah dulunya nama Raja Walangadi namanya. Akhirnya punya turunan dijadikan sebagai marga. Akhirnya makanya jangan heran kalau misalnya kamu bakal jumpa banyak orang namanya ada marga Walangadi, dan jangan tanya kalau itu keluarga saya atau tidak, karena tidak semua orang saya kenal dengan Walangadi. Oh, walaupun semarga nggak kenal semuanya gitu ya? Iya, karena gitu sih banyak. Karena kan
banyak yang pakai marga itu karena berdasarkan leluhur. Jadi kita juga kan nggak bisa kenal semuanya gitu. Iya sih. Selain Walangadi apalagi yang kamu tahu sih? Ada misalnya Botutihe. Botutihe. Raja Botutihe. Oke. Itu juga salah satu nama raja di Gorontalo. Dan masih ada beberapa lagi sih yang lumayan lah. Jadi lumayan banyak ya? Iya. Oh gitu. Oke. Kalau Gorontalo, apalagi ya yang mau ditanya? Oh ini. Gorontalo susah nggak sih aksesnya ke sana? Kalau aku search nih ya di aplikasi penerbangan ya, Traveloka itu tiket ke Gorontalo itu harus berapa kali transit. Nah kalau dari Gorontalo sendiri kemana-mana susah nggak sih? Ya mungkin karena kita ada di bagian wilayah utara ya, jadi mungkin apalagi kalau misalnya tujuan kita ada di bagian selatan ya, seperti Pulau Jawa. Jadi ya lumayan lah susah gitu, karena harus beberapa kali transit. Tapi memang sudah ada beberapa yang maskapai yang juga langsung direct langsung ke tempat tujuan. Cuman mayoritasnya harus transit dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke daerah Jawa, kebanyakan kita tuh harus transit ke daerah Makassar, daerah Sulawesi Selatan, baru ya kita ke daerah tujuan gitu. Begitupun kalau misalnya kita ke daerah barat itu tuh, misalnya ke daerah kamu Sumsel, Sumut, ya at least kita harus transit dulu lah biasanya ke Jakarta gitu. Ya kalau misalnya lebih parahnya lagi, ya kita harus transit dulu dari Makassar ke Jakarta ke daerah kalian gitu. Iya, benar. Mungkin karena bandaranya lebih besar juga ya, kayak di Makassar atau di Jakarta gitu. Iya, lebih banyak tempat transit gitu sih. Oke, kalau di Gorontalo nih, setelah ngomongin akses, ngomongin marga dan nama-nama sama daerahnya, tempat wisata yang jadi andalan apa nih kalau di Gorontalo? Wih, banyak sih ya. Banyak banget, ya. Kalau mungkin daerah lain juga sama sih. Kalau kita juga mengandalkan wisata bahari ya namanya. Kayak ke laut gitu ya? Laut, pulau gitu. Jadi benar-benar itu yang paling jadi ikonik bagi. Contohnya apa? Misalnya tuh, mungkin kalian pernah lihat Maldives ya? Pernah nggak? Nah, kita juga punya miniaturnya, namanya gitu. Iya, memang suasananya 11-12 lah sama Maldives. Jadi kayak ada cottage gitu, villa. Iya, benar. Dan itu cottage-nya itu berbentuk hati gitu ya, love gitu, bentuk love. Pulaunya berbentuk hati? Iya, pulaunya juga berbentuk hati. Dan itu benar-benar kalau anak milenial bilangnya sangat instagramable gitu. Lu pernah ke sana tuh? Video. Pernah lewat aja. Karena sama doi. Enggak sih ya. Karena untuk ke sana aja tuh wow, ya budgetnya juga lumayan sih. Oh, budgetnya juga lumayan ya kalau mau ke sana. Apalagi kalau aku mahasiswa gini. Aduh. Harus nabung dulu, cuy. Ada gitu nggak sih kayak kalau di Jakarta kan punya Monas nih. Ada juga kalau Palembang ada Ampera, Icon yang berbentuk bangunan. Kalau di Gorontalo apa? Oh ya, kalau bangunan kita punya miniatur Menara Eiffel loh. Wow, serius nih? Jadi namanya serius. Di kota Gorontalo? Nggak di kota, itu tepat di pusatnya di Kabupaten Gorontalo. Jadi kan dari kota Gorontalo itu dekat banget juga sama Kabupaten Gorontalo. Jadi orang mau ke daerah sana juga pasti bakal kenal banget sama Menara Limboto ya. Menara Limboto. Dan itu bener-bener kalau orang nggak mau pengen ke Paris ya, terus nggak kesampaian gitu, datang aja ke Gorontalo gitu. Emang mirip banget ya? Mirip, cuman ukurannya ya kecil gitu. Namanya juga miniatur lah ya. Iya, nggak mungkin sama. Oh, jadi ada gitu. Kalau sama mungkin akan jadi terkenal se Indonesia tuh. Oke, terus selain Pulau Cinta, selain Menara Limboto, apa lagi tuh? Ada juga taman laut ya, kalau orang yang suka snorkeling ya, ataupun diving gitu. Kita ada taman laut Olele gitu. Jadi itu yang harganya cukup tuh buat mahasiswa. Iya, sangat terjangkau banget itu taman laut tuh. Jadi kalau orang suka snorkeling, sangat memanjakan mata tuh banget. Oh,
Ada apalagi kalau di situ juga kan banyak tempat makan gitu, makanannya juga murah-murah, jadi kalau apa namanya, pantai, gunung banyak ya? Banyak dong kayaknya. Kalau untuk wisata di daerah pegunungan juga ada puncak-puncak gitu sih, kayak puncak Hutan Pinus Dulamayo. Itu juga sering kali ramai gitu sama anak-anak milenial, apalagi milenial kan juga banyak yang suka camping ya, suka mendaki. Nah, itu tuh sering kali jadi tempat tujuan mereka gitu kalau misalnya setiap kali weekend, apalagi malam mingguan ya. Mereka tuh sering banget ke sana, ke Hutan Pinus, puncak Hutan Pinus Dulamayo. Puncak Hutan Pinus Dulamayo. Siap. Jadi tuh banyak pohon-pohon pinus, terus pemandangannya juga oke dari atas gitu. Oh gitu. Kalau ini kalau ngomongin pariwisata, nggak afdol kalau nggak ngomong budaya. Kalau di Gorontalo, apa namanya? Kalau Palembang nih terkenal sama songket. Kalau di Gorontalo batik atau apa gitu biasanya, atau songket atau apa namanya? Ya, kalau di Gorontalo, jujur ya, di Gorontalo tuh belum ada batik yang benar-benar dari turunan dari leluhur asli gitu ya. Karena tapi kita punya satu kain khas daerah, itu bukan dalam bentuk songket, bukan dalam bentuk batik, tapi itu dalam bentuk sulaman. Namanya Sulaman. Karawo. Karawo di sini. Sulaman Karawo. Itu kalau Karawo tuh bahasa daerah, kalau membahasa Indonesia mungkin Kerawang lah. Iya nggak sih? Oh gitu. Pernah dengar Kerawang nggak sih? Pernah. Nah itu tuh. Nah itu tuh benar-benar leluhur dari pendahulu kita tuh. Jadi asal mula Sulaman itu kan Gorontalo juga sangat kental dengan adat ya. Jadi sangat-sangat kental gitu. So waktu itu perempuan-perempuan zaman dahulu tuh benar-benar nggak bisa keluar rumah. Kenapa nggak bisa keluar? Karena waktu itu mungkin karena ya zaman penjajahan lah ya, jadi sangat-sangat dijaga oleh orang tua. Oke. Kerjaan mereka tuh itu mereka melakukan Sulaman Karawo. Yang uniknya dari Karawo itu, jadi kalau biasanya kita bentuk kain tuh dari kain yang mungkin sobek-sobek baru kita bentuk jadi kain yang bagus ya. Ini kain yang bagus kita sobek dulu, kita perindah lagi gitu. Ya disobek, diperindah. Iya, jadi beberapa helai benang kita cabut-cabut dulu, cabut sampai benar-benar terbentuk ya polanya. Terus barulah kita mulai menyulam dan itu lebih cantik sih. Oh kalau itu dulu, terus. Kalau dulu waktu di zaman penjajahan tuh, jadi benar-benar mau dihapuskan tuh tradisi Sulaman. Loh kenapa? Karena mereka nggak mau kita ada identitas yang benar-benar melekat. Tapi bagusnya orang Gorontalo tuh mereka selalu melakukannya melakukannya secara diam-diam. Jadi secara tersembunyi, diam-diam. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu kalau mereka melakukan Sulaman Karawo. Dulu tuh kalau orang suka Sulaman Karawo, mereka kain yang digunakan itu biasanya di kain taplak meja, pinggiran taplak meja, atau kasur, bantal. Itu seringkali disulam di Karawo gitu. Dan setelah masa penjajahan Belanda selesai, akhirnya mereka sudah mulai terbuka. Kalau dulu mungkin polanya ya sesimpel-simpel banget sih ya. Sekarang udah lebih unik ya? Nah, kalau sekarang sudah mulai berkembang banyak pola ini, pola itu, perpaduan warna ini, penggunaan benang ini. Kalau, ini lagi, satu lagi. Kalau zaman dulu, itu, jadi benangnya kan dari kain itu kan dicabut nih. Iya. Nah, dicabut. Nah, kalau sudah dicabut, benang itu lagi yang dipakai untuk menyulam. Nah, kalau sekarang udah nggak lagi, udah dicabut, pakai benang baru yang mungkin lebih bagus lah, yang lebih bisa dilihat lebih indah lagi gitu. Oh, baru kayak disambung-sambungin gitu ya jadinya? Dan itu benar-benar sangat susah. Itu susah. Mahal nggak sih? Mahal ya. Mahal ya? Karena tekniknya ya? Iya sih, prosesnya. Apalagi teknik membuat melubang si kainnya. Karena kalau salah, habislah, gagal eksperimen kita. Karena ya gitu, nggak bisa salah sedikit langsung rusak tuh kainnya. Oh gitu. Makanya jangan heran kalau di sini mahal banget kalau tuh. Bisa jutaan gitu ya? Ada, itu kalau tergantung dari pertama polanya besar nggak atau tidak. Terus pemilihan bahannya,
Jadi benar-benar sangat disesuaikan gitu. Ada juga kok yang harganya 100-200-an. Tapi ya jangan harap dengan pola yang gede gitu. Pasti munculnya kecuil ya. Oh gitu. Jadi Sulaman Karawo ya. Ya boleh lah kalau mau di JNE-in ke Palembang. Oh, boleh lah ya. Boleh banget sih, tinggal ditunggu transferan aja sih. Oh, kamu kan duta wisata, presenter, announcer. Masa? Aduh, sakit ya. Iya, pengen aku mati teleponnya. Jangan dong, Pak, belum selesai rekamannya. Oh gitu. Jadi Sulaman Karawo. Kalau di Palembang kan Songket Palembang. Terus selain songket ada jumputan. Bahkan ada batik juga. Kalau batik kan seluruh Indonesia ya. Wow. Tapi kita juga sudah ada beberapa juga desainer yang juga sudah melaunching batik dari Gorontalo. Tapi ya kalau memang mengharapkan batik yang benar-benar dari leluhur kita susah. Mungkin nggak bakal ada kayaknya ya. Iya. Karena memang kayak di Sulawesi itu lebih kuat ke tenun ya, kain-kain tenun kalau aku perhatiin ya. Iya, Sulaman sih. Iya, yang kayak gitu kan. Oh gitu. Kalau di Gorontalo, makanannya. Nah, makanannya itu apa aja? Makanan khas dari Gorontalo. Nama-namanya. Kalau makanan yang paling terkenal, pernah. Kalau mungkin di Indonesia juga dikenal dengan sup jagung ya. Sup jagung ya. Pernah makan sup jagung nggak? Pernah. Nah, kalau di sini namanya binde biluhuta. Tapi bener-bener resepnya itu beda banget sama sup jagung yang biasa dibuat orang-orang Indonesia. Apa? Binde? Binde biluhuta. Binde biluhuta. Wah, ini sumpah bahasa Gorontalo ini baru-baru aku denger banget ini. Iya, kalau belajar bahasa Gorontalo lebih rumit lagi nih. Iya kan, kalau kayak bahasa Palembang apa jadi apo ya. Kalau Gorontalo apa? Sama aja ya? Apa tuh? Kayak kalau di sini kan cuma tinggal ngerubah A jadi O gitu ya. Kalau di Palembang kan. Kalau di Gorontalo tuh bener-bener beda nggak sih? Bener-bener beda tuh. Iya kan? Beda banget. Yang literally bener-bener beda kan? Iya, beda banget. Nggak ada unsur Melayunya gitu. Iya, nggak ada unsur Melayunya. Bener-bener kayak kita baru dengar kayak bahasa Latin, bahasa Spanyol gitu loh. Iya. Oke. Itu bener-bener enak banget. Aku aja kalau misalnya mau ke luar daerah, bakal kangen banget sama makanan satu ini karena Binde biluhuta. Emang bedanya apa? Bedanya apa dengan sup jagung? Coba. Biasanya kalau sup jagung dihidangkan sama apa ya? Kalau di daerah lain tuh, aku juga belum pernah coba sih. Tapi kalau di daerah Gorontalo itu benar-benar paket lengkap. Di situ ada, lu bakal temu itu ya parutan kelapa, terus ada, lu tahu ikan nike nggak sih? Ikan apa? Nike. Ikan nike. Nike wah, merek ini, merek olahraga. Itu Nike loh. Oh, jangan disebut, Pak. Oh, maaf. Aduh. Iya, enggak apa. Ya, sih kalau anak ikan nike. Salah satu yang juga bisa dikatakan asalnya dari Gorontalo ini nike. Lu bakal cari di kamus besar bahasa Indonesia pasti lu bakal nemu nike. Nike itu juga bisa dibilang juga dari daerah Gorontalo. Nike itu ikan yang paling kecil gitu. Kalau ada ikan teri yang kecil, yang mungkin lu pikir itu adalah kecil, ikan nike lebih kecil lagi. Dan itu halus, bener-bener enak banget. So, kalau kamu mau makan binde biluhuta tuh, sup jagung tuh, kalau dicampur pakai ikan itu, wih, ini jadi ngiler. Dua di dunianya. Itu campur sama nasi atau enggak? Kayak gitu aja? Enggak lah, karena kita kan daerah Gorontalo juga kan salah satu komoditi jagung terbesar di Indonesia setelah dari Bengkulu dan juga Sulsel ya kalau nggak salah. Oh, jadi terbesar. Itu emang bener-bener kayak di satu mangkok tanpa ada campuran lain ya. Binde biluhuta aja dengan ikan nike. Dan tentu bakal disajiin sama sambal yang sangat pedas. Sambal apa sih namanya? Kalau di sini sambalnya biasa aja ya, sama kayak. Ada namanya nggak? Kalau kayak di Manado kan sambal roa. Kalau di sini apa? Di sana? Ya hampir mirip sih karena. Mirip. Tapi ya sama sih ya, karena nggak ada beda. Tapi bener-bener rasanya beda sih. Namanya aja yang sama mungkin. Sambalnya dari ikan juga, campuran ikan juga. Kalau di daerah Sulawesi tuh bilangnya itu bukan roa, tapi sagela. Sagela.
Jadi kalau lu mau ke kampung daerah sini, daerah Sulawesi ya, lu bilang, Bu, ada nggak sambal roa? Bu, mana ada tuh, nggak ada. Oh iya, taunya sagela ya. Taunya sagela. Lu cari, Bu, gimana yang ada sagela? Di warung-warung ada loh. Oh iya. Karena roa ini baru tahu nih. Nasional ya. Selain Binde Biluhuta, ada juga, kalau mungkin kalian punya pepes ya? Ya, pepes. Nah, pepes ikan. Kalau di sini juga ada yang mirip-mirip seperti itu, tapi beda. Ya, mirip gimana ya sih? Mirip tapi beda. Ya mirip kan. Sama lah. Ya mirip kan emang beda, cuman ya ada yang sama gitu. Gimana sih? Terus apa namanya kalau di sana? Kalau di sini ada namanya ilabulo. Ilabulo. Lu harus cobain ini karena biasanya orang yang kalau datang ke daerah Gorontalo terus cobain ilabulo ini, lu gak bakal lupain rasanya. Aku sempat kedatangan teman-temanku dari daerah Jawa juga kan. Mereka kesini aku suka sediain ilabulo gitu. Dan mereka tuh kalau aku mau kesana juga, ya mereka pasti minta bahan buat bikin ilabulo gitu. Jadi ikan gitu, ilabulo ikan. Terus? Bisa, itu bukan ikan juga sih ya. Oh, bukan ikan. Kalau itu sagu, terbuat dari sagu, ada campuran telur burung puyuh, sama ada ayam juga, kulit ayam, sama ada hati ampela, tahu gak sih? Oh, hati ampela. Nah, tuh. Dan itu pedas juga? Ada yang pedas, ada yang juga enggak sih. Nah, itu ada beberapa juga sih, beberapa pilihan, entah kamu maunya yang dikukus atau yang dibakar tuh. Kalau aku lebih suka yang dikukus, bener-bener kerasa banget bumbunya sih. Wow, saya jadi membayangkan ini. Kayaknya enak banget ya. Bisa nggak di-JNE-in ke sini? Bisa lah ya, bisa. Tinggal tunggu transferan aja sih. Nggak, pas sampai sini takutnya udah jamuran lagi. Iya deh. Udah basi. Ya sumpah loh, teman aku dari Jawa Timur juga sempat bawa adonannya ke sana, ke daerahnya. Di sana. Oh iya. Kalau dia lagi kangen, lagi pengen makan ilabulo, ya dia udah bawa adonannya terus tinggal dikukus deh. Kalau di sini nggak bisa buat adonannya sendiri ya? Harus dari Gorontalo gitu. Tapi kayaknya susah sih kalau nggak tahu. Iya sih. Karena kan biasanya kalau bukan dari daerah sendiri kan biasanya ya pada ribet. Ini bener nggak sih garamnya? Iya, benar. Kayak rasanya ada yang beda gitu. Iya, kayak lu tau apa sih mau bikin yang dari daerah sana gitu. Iya, makanya tuh. Benar. Oh, berarti ilabulo. Apalagi kalau di sini kan kayak pempek yang terkenal, yang ikonik banget dari Gorontalo. Kalau di sini aku lupa lagi, banyak tuh sampai aku makan tiap hari, lupa. Aku tuh lebih sering makannya ilabulo sama Binde Biluhuta tuh. Jadi dan itu biasanya ada di warung-warung gitu ya? Lu mau ke samping rumah aja lu udah dapet tuh. Oh, benar-benar kayak udah makan sehari-hari gitu ya? Ramai di sini tiap sore tuh. Dapat. Lu tahu nggak? Ayam bakar Iloni. Ayam bakar bumbu Iloni. Berarti yang bikin unik bumbunya nih? Iya, bumbunya. Oke, bumbunya gimana tuh? Bumbunya tuh ada kunyit, tapi rempahnya tuh bener-bener kerasa gitu. Kuat. Jadi, gitu ya, strong. Kuat banget. Makanya kenapa kalau orang mau ikut ajang masak di Indonesia, kalau dari Gorontalo, pasti juga mereka bakal nyuguhin bener-bener Iloni gitu. Oh, bumbu Iloni itu selain buat apa tadi namanya? Ayam. Bisa juga buat yang lain ya? Iya, ikan gitu. Semuanya bisa dibikin bumbu Iloni. Oh, bumbu Iloni. Enak sih. Itu ribet nggak sih buatnya? Kalau aku nggak lihat orang bikinnya ya. Oh, jadi kamu juga belum pernah bikin bumbu Iloni berarti ya? Iya, jangankan Iloni, ilabulo pun aku nggak bikin ya. Oh, gitu. Oke. Beralih dari makanan, kita ke apa lagi nih? Oh, etnis deh. Kalau di Gorontalo, mayoritas etnisnya apa? Dari agamanya? Agama, suku. Kalau di sini kan Melayu, mayoritas. Kalau di Sumsel, di Palembang nih khususnya, karena dulunya Kerajaan Sriwijaya, jadi banyak Chinese juga dan banyak Buddha gitu kan kalau di sini, selain orang Islam. Kalau di Gorontalo kayak gimana?
Kalau di kita sih ya mayoritas, kalau aku bisa bilang sih 90%-nya ya Muslim ya. Oh, karena beda ya? Beda ya dengan Sulawesi Utara? Ya, sangat berbeda. Beda banget ya? Di Gorontalo terkenal banget sama Serambi Madinah. Oh, Serambi Madinah julukannya. Kalau Aceh punya Serambi Mekah ya. Serambi Mekah. Kalau kita Serambi Madinah ya. Kenapa dibilang Serambi Madinah? Ini sebenarnya aku juga baru belajar ya, tapi aku sempat tanya ke salah satu ahli sejarawan gitu yang ada di Gorontalo. Dulunya ketika ada tokoh-tokoh yang datang ke Gorontalo, itu mereka seolah berada di kota Madinah karena yang pertama perempuan itu sangat-sangat menjaga auratnya gitu. Karena dulu itu benar-benar sarung yang biasa lu pakai salap gitu, laki-laki pakai salap itu biasa langsung ditutupin buat muka, rambut dan sekujur tubuhnya kalau mau keluar. Itu dulu. Dulu. Sekarang kan enggak. Iya, makanya tuh kalau jangan heran gitu. kalau misalnya kalau kamu ke acara pernikahan apalagi seserahan antar harta gitu ya istilahnya. Lu bakal temuin dari pihak keluarga perempuan pasti bakal pakai sarung gitu. Oh, sampai sekarang masih. Iya, tapi di prosesi adat aja sih pakai sarung gitu. Iya, makanya kenapa orang-orang ketika datang ke sini tuh mereka seolah berada di Madinah. Sama kita juga kan lumayan lah banyak masjid-masjid. Nggak jauh-jauh amat sih masjid-masjid di sini ya. Jadi lu baru jalan 5 meter, udah ketemu masjid lagi. Lu kan udah ketemu masjid lagi gitu. Iya, berarti itu kenapa disebut Serambi Madinah ya? Karena dulunya ya mereka merasa berada di kota Madinah gitu. Oh gitu. Kalau sukunya apa tuh? Sukunya kita di sini ada suku Gorontalo asli, ya. Terus ada suku datang dari Minahasa, dari Sulawesi Utara, sama suku Bajo. Tahu nggak sih suku Bajo? Suku Bajo, suku apa tuh? Nggak tahu. Suku Bajo tuh entah aku mau bilang dia dari daerah mana, karena dia tersebar juga di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Tengah, ada juga di bagian-bagian Kalimantan dan lain-lain. Bahkan ada juga yang di bagian Filipina sana, negara Filipina. Oh, daerah-daerah situlah ya berarti. Tapi kalau bisa dibilang yang benar-benar suku dari Gorontalo namanya suku Gorontalo sih. Iya, kalau bahasa Gorontalo tadi kan kita udah sentil dikit ya. Kalau bahasa Gorontalo susah nggak sih? Lu kalau mau ke Gorontalo mungkin hampir mirip ya sama bahasa-bahasa asing dari negara lain. Oh iya. Karena kalau itu cara ngucapnya juga hampir mirip gitu. Coba ini dong. Kalau bahasa Gorontalonya apa kabar gimana? Itu wololo habari. Hah? What the fuck? Wololo habari. Itu dari daerah Gorontalo. Itu bahasa Gorontalo. Jadi wololo tuh apa gitu maksudnya? Wololo itu apa? Habari kabar gitu. Oh my god, wololo tuh apa? Oh my god. Kalau misalnya penyebutan daerah Gorontalo. Kalau orang bilang ya Gorontalo sih, tapi kalau orang dari Gorontalo asli itu pasti bilangnya Hulondalo. Hulondalo nyebutnya. Hulondalo. Tulisannya itu tidak pakai huruf D, tapi pakai huruf TH. Oh, Hulondalo gitu ya. Tapi bacanya Hulondalo. Wow, ini udah kayak bahasa Prancis ya, beda penyebutan sama beda tulisan. Makanya tuh aku bilang, sama mungkin kalau bisa dibilang tingkat dari bahasa Gorontalo tuh hampir mirip sama beberapa daerah di Indonesia. Ada kayak misalnya Sunda ya, Sunda tuh ada yang bisa dibilang bahasanya biasa, ada yang halus banget. Ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Kalau di daerahku juga ada gitu. Ada halus kasar juga ya? Ada halus, ada yang kasar gitu. Dan yang halus banget tuh yang sangat jarang diketahui oleh teman milenial sekarang. Akunya aja sekarang tahunya cuma bahasa Gorontalo yang kasar gitu. Oh gitu. Yang halusnya benar-benar ada gitu, sangat-sangat berbeda. Kalau misalnya kayak apa ya? Kalau di sini kita kalau pintu biasanya kita jadi pindu gitu. Pindu. Tapi ada bahasa daerah Gorontalo yang asli ataupun yang benar-benar halus itu bukan pindu lagi gitu, ada lagi. Aku lupa namanya. Oh, udah beda lagi gitu. Kalau misalnya kamu mau kemana? Gimana Gorontalonya? Mona oto itu, mona oto tonu gitu. Ya ampun. Kalau di Palembang kan beda, kayak cuman
kamu mau kemana? Di Palembang tuh, kau nak kemana? Nak itu kan ya semua orang udah tahu ya kalau nak tuh mau kan. Nak kemana tinggal ngubah aja. Dan kamunya tuh jadi kau, rada kasar. Kalau di Gorontalo gimana tadi? Mona Ototonu. Mona Ototonu. Nah, itu God. Beda. Itu beda banget. Kalau aku mau makan? Watia Mamonga. Ini deh, misalnya aku cinta kamu nih, misalnya buat cewek. Siapa tahu aku mau deketin pasangan kamu kan. Nah ini nih yang juga seringkali aku jadi bahan gitu. Kalau mungkin kalau daerah lain, emang kalau di daerah Sumsel kalau mendeskripsikan kata cinta, sayang, suka itu beda-beda ya bahasanya. Kalau sayang. Kalau suka tuh biasanya juga disebut dengan galak. Aku galak dengan kau kayak itu. Aku suka kalau kamu. Kalau cinta? Cinta. Nah, kalau di daerah aku itu sama tiga-tiganya gitu, bahasa daerah. Oh, sama. Jadi satu frame gitu ya. Ya, mau suka, senang, mau suka, sayang, cinta, itu sama gitu. Tapi mungkin kalau kebeda subjek orangnya beda juga pemaknaan gitu ya. Kan? Iya, benar. Iya. Jadi kalau misalnya gimana? Cinta kamu tuh watia motohila olehmu. Watia motohila olehmu. Ini kalau watia tuh sebenarnya bahasanya saya ya lebih sopan. Kalau yang kurang sopannya aku tuh wau gitu. Wau motohila olehmu. Wau. Kalau biasanya kalau sama cewek biasanya gimana tuh? Watia atau yang wau dipakai? Ya tergantung sih. Kalau misalnya dia lebih tua, lu harus lebih sopan lah watia. Iya, kalau misalnya kita cinta sama ibu-ibu gitu kan, harus lebih sopan dong. Iya dong ya, apalagi kalau ada yang tante-tante. Ngeri ya, Wak. Om nggak sih? Oh, jadi gitu. Watia, apa tadi? Watia? Iya, ada huruf Y. Watia. Oh, Watia ya. Oke. Ini sumpah beda banget. Dan kalau orang Gorontalo ngegas nggak sih kalau ngomong? Ya, mirip-mirip lah sama Sulut gitu. Masih utara. Intonasi bicaranya gitu. Tapi nada-nada orang timur tuh kalau ngomong khas banget deh. Ya. Iya kan kayak ditekan-tekan gitu nggak sih? Ditekan-tekan. Ada dialeknya beda-beda gitu. Kayak nggak mau nyoba takutnya salah. Kamu mau gimana? Nah gitu-gitu nggak sih? Iya, kalau itu mungkin daerah ke bagian Maluku. Oh, daerah udah lebih jauh lagi ya. Papua Barat. Kalau daerah Sulawesi ya biasa aja sih. Tapi kalau di Gorontalo pakai gaya ngomong timur nggak sih kayak kalau saya tuh sa aja. Terus ya gitu. Oh, udah enggak ya kalau kita pakai Melayu Sulawesi. Jadi kalau mungkin orang Sulawesi Selatan mau ke Gorontalo bisa pakai bahasa Melayu Sulawesi. Dialognya sih. Oh, gitu. Sama kayak mau ke mana ya? Lu pernah kan ke Sulut gitu, ke daerah Manado? Iya, pernah sekali ke Manado. Lu pernah nggak bincang-bincang sama orang Manado gitu? Pernah. Dipakai nggak Pak itu dialeknya Manado? Dialek Manado? Ada sedikit-sedikit nempel gitu. Nasi bicara. Nah, gitu. Kayak tadi Gorontalo juga sama. Oh, gitu. Kalau di Jawa kan rata-rata halus ya kalau ngomong. Apalagi Sunda, bisa ngantuk kalau dengerin orang Sunda ngomong. Itulah tuh. Ini kalau Gorontalo nggak mau ke Sulawesi gitu. Karena kita aja bicara santai gitu dikira marah. Iya, tapi aku jujur ya, Sulawesi itu benar-benar salah satu pulau yang menurut aku paling menarik untuk diekspor. Menarik banget itu Sulawesi. Makanya lu harus ke Celebes, ke Pulau Sulawesi. Iya, pengen lah. Apa namanya tadi? Kemana? Ke Celebes, apa tadi? Iya, Celebes, Sulawesi. Oh, Celebes itu Sulawesi ya? Kalau mungkin Sumatera apa ya? Andalas. Oh, Bumi Andalas gitu. Suvarna Bumi. Kalimantan, Borneo. Oh iya. Nah gitu, aku benar-benar kayak satu saat pengen lah eksplor Sulawesi, ke Sulawesi Tenggara, misalnya nanti kan ketemu sama dia. Ketemu sama si doi ya, yang itu ya, yang dikelain ya. Oh, ngeri ya omongannya, dikatnya nanti editor tolong. Nah, terus ke mana? Pengen lah ke Sulawesi Barat lagi kan. Tapi kalau di Gorontalo kebiasaan masyarakatnya masih benar-benar kental nggak sih adat istiadatnya? Atau udah mulai kayak
di Jakarta yang benar-benar udah bebas gitu kan, udah hilang budayanya tuh. Bukan hilang juga sih, tapi udah tipis gitu ya. Kalau di sana gimana? Kalau kita mah masih sangat terikat dengan falsafah di sini sih. Jadi benar-benar dijunjung gitu. Kalau kita punya falsafah itu, ini aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Takut kalau pakai bahasa Gorontalo. Kalau Gorontalonya dulu gimana? Nanti diartiin. Adati hula-hulaat to syariati, syariati hula-hulaat to Qur'ani. Itu apa tuh artinya? Jadi kalau artinya adat bersendikan syarak bersendikan kepada kitab Allah Al-Quran. Jadi semua adat istiadat, semua tingkah laku masyarakat Gorontalo benar-benar berpedoman kepada Al-Quran itu. Oh iya. Mau adat, mau tradisi, itu semua benar-benar ada di pedoman Al-Quran. Jadi lu kalau mau mau datang ke sini, mau ada acara seminar apapun itu, ada wajib banget ada pembacaan doa, kalam ilahi dan sebagainya. Iya, berarti masih benar-benar kental ya adat istiadatnya. Gitu ternyata Gorontalo. Cuman karena memang mungkin seiring berkembangnya zaman sih, tapi masih banyak juga sih yang kurang sadar dengan falsafah ini. Karena kita lihat Aceh ya, kalau misalnya Aceh misalnya ya, at least kalau misalnya kita lihat Aceh di perwakilan beberapa lomba tingkat nasional pasti dengan hijabnya gitu. Iya, benar pasti. Pasti. Kalau di sini di sana udah enggak lagi gitu. Kalau di sini enggak gitu. Makanya aku tuh juga gimana ya kalau mau bilang. Rada gitu menyayangkan gitu ya. Iya, agak menyayangkan gitu. Oke. Apa ini terakhir nih? Apa yang mau Zul sampaikan tentang Gorontalo kepada semua pendengar podcast yang rata-rata dari Palembang? Ya, coba-cobalah main di Gorontalo gitu. Kalau kita kenal dengan branding pariwisatanya The Heart of Celebes. Jadi benar-benar menawarkan keindahan dari budaya ya. Budaya benar-benar kental banget. Kalau kalian mau lihat acara pernikahan di sini bakal panjang. Oh iya, bakal panjang ya. Lu bakal ketemu banyak adat istiadat di sini yang harus kalian lihat, dan bahkan beberapa petinggi pejabat-pejabat pun kalau mau datang ke Gorontalo disambutnya secara adat, beberapa prosesi adat. Gitu. Datanglah, main-mainlah ke Gorontalo walaupun daerahnya masih bisa dibilang berkembang, belum semaju ibu kota dan beberapa kota-kota besar lainnya, tapi keindahannya tidak kalah menarik loh, sumpah. Asyik. Apalagi sampai kangen gitu. Iya, siap. Berarti buat semua teman-teman nih yang rata-rata dari Palembang mendengar podcastnya, dan mau say hi juga buat calon pendengar dari Gorontalo. Ini kan nanti bakal bantu repost dong. Ada dong pasti. Kalau di Palembang ada nggak bentor gitu? Masih ada. Ya, kalau di sini transportasi umumnya adalah bentor. Wow. Tapi enggak. Kalau bukan di Palembang bentor tuh. Ada namanya daerahnya di Indralaya, 1 jam dari Palembang. Nah, itu kampus tempat aku kuliah, rata-rata masih pakai bentor. Tapi kalau di Gorontalo? Semua, dari ujung sampai ujung itu, nyarinya, mau kemana-mana nyarinya bentor. Mahal nggak sih bentor tuh biasanya? Enggak dong ya. Enggak ya? Itu jarak. Kalau di sini mah mahal banget, dari kosan ke kampus aja bisa 15.000. Aku dari ke kampus aja bisa kena 5.000, 7.000. Jauh nggak tuh kamu? Enggak sih. Maksudnya berapa ya? Kalau berapa kilo sih? Oh, udah lumayan itu mah. Kalau lu kesini terus pas pesan ojek online, jangan kaget kalau misalnya yang muncul adalah bentor ya. What the hell? Jadi yang muncul bentor. Jangan harap kalian bakal ketemu drive itu adalah motor gitu. Nggak ada. Ya, ada sih tapi jarang aja. Tapi bentor kan lebih enak ya, bisa banyak orang. Enggak juga sih, sama aja 2 orang juga. 3 ya kalau bentor. Jadi 2 di depan, 1 di belakang loh. Asik ya berarti kalau misalnya namanya? Asik banget lah kalau lu mau jalan-jalan sore ditemenin sama bentor, ketiduran lu di bentor nanti. Iya, misalnya kita pacaran nih sama cewek kan, nggak harus pesen taksi dong, pesen bentor aja. Tapi malu nggak sih? Iya. Tapi ya gitu sih.
Oke. Nah, berarti buat semua pendengar podcast Begesa dari Palembang dan Gorontalo, itu tuh perbedaan Palembang dan Gorontalo. Dan dengan ngobrol ini kita jadi tahu bahwa Indonesia itu benar-benar punya beragam kebudayaan karena punya latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Terus dengerin podcast Begesa karena kedepannya podcast Begesa bakal juga ngobrol dengan teman-teman dari daerah lain. Terima kasih Zul yang udah mau hadir di podcast Begesa walaupun rekonnya by phone. Terima kasih banget Zul. Dan istimewa nih dapat masuk Begesa. Siap. Thank you buat semuanya dan wassalamualaikum.